Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Peter, dia bekerja sebagai pemandu wisata dan juga menjaga tempat wisata yang berupa padang rumput di pinggir danau. Namun Peter seorang pria yang mesum, setiap kali ada pasangan yang ingin bermesraan dan bercocok tanam di padang rumput, pinggir danau dan di bawah pohon lainnya, dia selalu merekamnya dan menguploadnya ke situs YT-Oren untuk mendapatkan uang. Suatu hari, ia melihat seorang wanita yang duduk sendirian. Ia lalu merekamnya dengan harapan wanita itu pergi bersama pacarnya lalu mereka bercocok tanam di situ agar bisa ia upload ke situs YT-Oren untuk mendapatkan uang. Namun, ternyata mereka belum ingin bercocok tanam. Peter pun menghampiri wanita tersebut, mereka pun berkenalan. Peter. Kylie. Lalu Peter pergi melihat-lihat pemandangan di sekitar danau. Ia pun menemui sahabat wanitanya yang bernama Rudy. Saat asik berbincang-bincang mengenai pekerjaan mereka, Peter melihat Kyle wanita tadi bersama pacarnya menuju ke arah tempat yang sepi untuk mojok dan juga bercocok tanam. Ia lalu mengikuti mereka, dan benar saja Kyle dan pacarnya sedang bercocok tanam. Peter yang melihatnya langsung mengeluarkan kameranya dan merekamnya. Tak hanya itu, sambil merekam adegan bercocok tanam itu, Peter pun ikutan ngaceng dan karena dia tidak tahan ia pun kolai sampai cerot di situ. Setelah cerot, ia pun kembali ke rumahnya dan mengupload video mesum yang direkamnya tadi ke situs YT-Oren. Keesokan harinya, ada pasangan yang lagi kebelet mantap-mantap juga datang ke tempat itu. Mereka menanyakan letak padang rumput di tempat itu kepada Peter. Lalu Peter pun menunjukkan di mana arahnya. Seperti sebelumnya Peter pun diam-diam mengikuti mereka, dan mereka pun langsung saja melakukan adegan bercocok tanam. Peter pun langsung merekamnya dan juga ikutan kolai di rerumputan itu. Malam harinya ia pun langsung menguploadnya. Esok harinya, saat asik ngobrol bersama Rudy sahabatnya, Peter melihat wanita seksi memakai bikini berjalan sendirian. Peter tertarik melihatnya dan mengikutinya. Ternyata wanita itu menuju ke tempat pemandian. Peter pun melihat ini kesempatan dirinya untuk mendapatkan cuan. Ia langsung merekamnya. Saat asik merekam, ternyata wanita itu sadar bahwa Peter sedang merekamnya, dan ia berkata, "Bisa berikan handuk itu." Peter pun kaget dan langsung mematikan kameranya. Ia pun mengambil handuk wanita itu dan memberikan kepadanya. Dan yang kagetnya lagi wanita itu meminta tolong Peter untuk bantu memakaikan bra miliknya. Lalu Peter mengajak wanita itu jalan-jalan. Wanita itu pun setuju. Baru berjalan beberapa langkah, apesnya pacar wanita itu pun menghampiri mereka. Untung saja Peter tidak dihajar oleh pacar wanita itu. Sebelum berpisah, Peter sempat berkenalan dengan wanita itu. Wanita itu bernama Mia. Dan yang kagetnya lagi, Mia menyuruh Peter untuk menghapus video dirinya yang direkam Peter tadi. Sore harinya, saat asik ngudut, Peter melihat ada suara desahan dari arah hutan itu. Ia pun menghampirinya. Ternyata Mia dan pacarnya sedang bercocok tanam di tengah hutan itu. Peter pun langsung merekamnya. Mia memiliki fetis yang aneh, di mana saat sedang bercocok tanam dengan gaya dirinya di atas, Mia mengeluarkan pisau dan mengarahkan ke leher pacarnya, seperti menodong pacarnya. Pagi harinya, memperlihatkan teman-teman dari Peter dan Rudy, yang di mana mereka semua telah masuk ke dalam video rekaman dari Peter yang sudah tersebar di situs YT-Oren dengan nama channel miliknya. Mereka di sini sedang berkemah bersama pasangannya masing-masing. Peter dengan celana pendeknya melihat ke arah Mia yang sedang duduk sendirian di pinggir danau. Hal itu pun dilihat oleh pacarnya Mia dari kejauhan. Kemudian Peter pun langsung pergi, dan Peter bertemu dengan Rudy, dan mereka pun sangat asik ketawa berbincang-bincang bersama. Setelah bertemu Rudy, lalu Peter mengikuti Mia. Peter bertemu dengan Mia yang sedang membersihkan pisau miliknya. Lalu mereka pun bercerita-cerita, tampak di sini mereka sangat serasi melihat obrolan mereka yang sefrekuensi dan langsung akrab. Mereka berdua pun kepergok oleh pacarnya Mia. Lalu Peter pun langsung pergi. Ternyata Peter tidak pergi melainkan bersembunyi di balik pohon dan mengintip mereka. Ternyata mereka bercocok tanam lagi, seperti biasa Peter sang videografer YT-Oren handal langsung merekamnya. Mia dengan fetis anehnya langsung mengeluarkan pisau dan mengarahkan ke leher pacarnya sambil mengenjot keenakan. Yang bikin kaget, Mia ternyata mengorok leher pacarnya itu hingga bersimpahan darah ke dadanya. Peter yang sedang merekamnya pun sangat kaget. Ia pun kepergok oleh Mia. Peter lalu pergi,
Mia lalu membersihkan darah-darah yang nyiprat ke dadanya dengan air di sungai dengan badan setengah bugil. Peter sambil ngudut pun memerhatikannya dari kejauhan. Selanjutnya Mia menghampiri Peter, Mia pun mengelus wajah Peter sebelum ia pergi dengan mobil miliknya meninggalkan tempat itu. Di pagi harinya, Peter bertemu dengan Rudy dan mereka pun bersenda gurau. Di sini Rudy menyadari kalau si Peter sedang menunggu kedatangan Mia. Lalu, Peter pun pergi untuk mandi. Setelah selesai mandi ia pun kembali ke tempat kejadian di mana Mia membunuh pacarnya itu. Lalu ia pun pergi ke tepi danau untuk rebahan santuy. Ia pun rebahan santuy sampai ketiduran. Datanglah Mia dengan bikini hitamnya membangunkan Peter. Mereka pun duduk di pinggir danau, di sini Mia menanyakan perihal Rudy kepada Peter. Peter pun berkata bahwa Rudy adalah sahabatnya dari kecil. Di sini Peter tidak sanggup menahan kesangeannya melihat Mia yang hanya memakai bikini. Ia pun langsung menyosornya dan Mia pun membalasnya. Mia yang juga sange atau hyperseks selalu mengajak Peter untuk mantap-mantap di tempat sepi. Saat ingin memulai bercocok tanam, Peter mengatakan kepada Mia jika ia ingin merekam adegan mereka. Kalau tidak ia tidak bisa ngecerit. Lalu Mia pun membolehkannya. Terjadilah adegan percocok tanaman di tempat itu. Mia dengan fetisnya langsung mengeluarkan pisau dan mengarahkan ke arah Peter. Tak lama kemudian Peter pun akhirnya ngecerit. Setelah itu mereka pun nobar adegan yang mereka buat tadi. Mia meminta kepada Peter untuk menghapus video tersebut. Keesokan harinya, Peter menemui Mia yang tampak ketakutan karena telah membunuh pacarnya. Lalu Peter pun memeluknya dari belakang. Peter lalu mengajak Mia untuk jalan-jalan di sekitaran tempat itu. Saat asik jalan-jalan, mereka pun melihat ada garis polisi di pinggir sungai. Mereka pun mendatangi garis polisi itu. Sahabat Peter pun ada di lokasi itu, ia lalu menanyakan kepada mereka apa hal yang terjadi. Mereka pun berjawab bahwa polisi menemukan mayat pria di dalam air. Peter dan Mia pun mencoba meninggalkan lokasi itu. Lalu, Detektif Jonel pun menghampiri mereka dan menanyakan perihal korban yang mati di sungai itu. Detektif Jonel pun menunjukkan foto korban, Mia langsung menjawab bahwa ia mengenalnya, dan mereka putus baru-baru ini. Dan ia mengatakan bahwa setelah mereka putus ia tidak tahu mantan pacarnya itu entah pergi kemana. Detektif Jonel menanyakan apa dia pernah menghubungi Mia atau temannya yang lain. Mia pun memvc sahabatnya yang bernama Carrie yang merupakan teman mantan pacarnya juga. Detektif langsung menanyakan perihal korban, dan Carrie menjawab bahwa mereka terakhir bertemu itu 1 minggu yang lalu. Detektif Jonel pun menyuruh Peter dan Mia pergi, dan jika ada informasi tentang korban, mereka bisa menghubungi Detektif Jonel. Lalu Peter dan Mia pun melanjutkan jalan-jalan. Di lain tempat para sahabat Peter sedang menggibahkan tentang korban mayat yang di sungai tadi. Peter dan Mia pun duduk di bawah pohon sambil bermesraan. Datanglah Rudy bersama pacarnya bernama Nico menemui Peter. Mereka pun berbincang-bincang mengenai Mia, mereka menyarankan Peter untuk menemui Mia seminggu sekali, agar detektif tidak curiga kepada Peter dan menuduhnya yang membunuh mantan pacarnya Mia karena belum sampai seminggu Mia sudah mendapatkan pacar baru. Peter tidak menghiraukan pesan itu, ia lalu menemui Mia dan mereka pun melakukan mantap-mantap kembali. Mia yang sange dan Peter yang sudah sagapung langsung menancapkan rudalnya ke goa milik si Mia. Setelah bercocok tanam, mereka pun duduk di pinggir danau dan bermesraan sambil bercerita. Mia menceritakan mengenai Carey yang di VC-nya tadi bahwa Carey adalah sahabat terbaiknya yang selalu ada untuknya. Lalu di sini Mia pun mengetahui bahwa Peter merekam banyak orang dan menjual videonya di situs YT-Oren. Saat jalan pulang, Peter bertemu dengan Rudy dan Nico, lalu Detektif Jonel menghampirinya Peter. Lalu ia menanyakan kepada Peter perihal channel di situs YT-Oren dengan nama dirinya dan yang anehnya semua orang yang pernah mengunjungi danau itu ada dalam channelnya kecuali Mia dan RJ pacarnya. Detektif menyangka bahwa Peter suka sama Mia dan ia sengaja menyingkirkan RJ dengan cara membunuhnya. Peter langsung membantahnya dan mengatakan kalau Detektif Jonel mengada-ngada. Namun, detektif mengatakan bahwa besok pagi Peter harus diinterogasi kembali, dan sekarang ia menjadi tersangka utama kasus tersebut. Sementara itu Mia menemui Rudy dan Nico, lalu ia menjelaskan siapa Peter yang sebenarnya. Ia lalu menunjukkan video adegan panas mantap-mantap Rudy dan Nico yang telah direkam dan dijual ke situs YT-Oren oleh Peter. Melihat hal itu mereka berdua sangat marah. Saat Peter selesai berbicara dengan Detektif Jonel, Nico langsung menghajarnya.
Selanjutnya Peter pun bertemu dengan Mia dan menceritakan perihal detektif Jonelle yang menemuinya tadi. Mia menyarankan kepada Peter agar ia kemasi semua barang-barangnya dan menghapus channel miliknya di situs YT Oren itu. Lalu Mia menyuruh Peter untuk kabur menggunakan mobil miliknya. Peter pun mendengar kata-kata Mia dan langsung mengemasi barang miliknya dan juga menghapus channel miliknya. Peter pun menemui Mia, ia meminta izin untuk berpamitan kepada Rudy. Namun detektif Jonelle lebih dulu menghampiri mereka. Mia menyuruh Peter untuk kabur sementara itu saat detektif Jonelle mendekat Mia, Mia langsung menancapkan pisaunya ke perut detektif Jonelle. Lalu Mia pun lari ke arah mobil, Peter pun mencarinya, namun Mia sudah pergi. Peter yang bingung kembali ke tempat detektif Jonelle ditusuk oleh Mia. Peter mengecek darah dan pisau yang tadi dipakai oleh Mia untuk menusuk detektif Jonelle dan ternyata darah dan pisaunya palsu. Dan di sini plot twistnya ternyata Mia, detektif Jonelle dan pacarnya yang pura-pura terbunuh oleh Mia sedang merencanakan untuk menangkap Peter yang telah merekam adegan panas Carey sahabat mereka dan menjualnya ke situs YT Oren, di mana hal itu membuat penderitaan yang sangat parah kepada Carey karena sudah ditonton oleh ribuan orang dan juga oleh teman dan keluarganya. Mia pun menelpon Peter dan menceritakan semuanya. Tak lama kemudian polisi pun datang untuk menangkap Peter. RJ pun merekam kejadian penangkapan itu dan menguploadnya ke YouTube dengan judul Pengintip Cabul Ditangkap di Danau. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe.